kita lihat dulu yuk. Tugas adik-adik minggu lalu. Iya. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Amin. Tempat berlindung yang teguh. Jadi kita mau mulai ibadah. Sebelum kita masuk khotbah, kita nyanyi lagu Halo Hello Ola bareng-bareng ya, pakai gerakan ya. Ayo berdiri semuanya. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan bapaklah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat jemaat-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oh
baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi adik-adik harus rajin ya kayak lagunya, baca kitab suci sama doanya tiap hari. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Bertemu lagi bersama kakak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan bukunya, dan menyiapkan alat tulisnya. Sudah semua? Kalau sudah, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang di surga, yang penuh kasih dan anugerah kepada kami, bersama-sama untuk pagi hari ini menghadap hadirat-Mu. Mengangkat hati dan pikiran kami. Tuhan, pada saat ini kami siap membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya firman-Mu pada hari ini agar menjadi kekuatan dan pegangan kami semua. Siapkan hati dan pikiran adik-adik kami supaya fokus pada firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat untuk adik-adik kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul perjanjian apa? Perjanjian baru. Kakak ulangi kembali ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudari Yesus. Adik, ada yang tahu nggak tema minggu ini apa? Tema minggu ini adalah berdoa bersama. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik dulu ya. Siapa di sini yang rajin berdoa? Atau siapa di sini adik-adik yang malas berdoa? Pasti adik-adik pada bilang, aku kan rajin berdoa. Nggak boleh deh malas ya adik-adik untuk berdoa.
Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Tidak ada satu hari pun kita lewati tanpa berdoa. Kalau kita mau mengawali hari kita dengan berdoa, kita mau sepanjang hari itu kita dituntun oleh Roh Tuhan, bukan dituntun oleh pikiran kita, bukan dituntun oleh kekuatan kita dan kemauan kita, tapi kita mau Tuhan yang menuntun kita. Itu sebabnya perlu bagi adik-adik selalu berdoa sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum makan, dan sebelum melakukan aktivitas. Kita harus berdoa baik individu ataupun berdoa bersama-sama. Karena kalau tidak didahului dengan berdoa, adik-adik bisa saja digoda oleh iblis, digoda oleh roh-roh jahat. Tetapi kalau kita sudah memulai dengan berdoa, maka kita akan bertekun di dalam doa itu. Artinya, kita taat tidak hanya sewaktu-waktu kita mau berdoa. Contohnya, aku suka baru aku mau berdoa. Atau, wah hari ini hari Tuhan nih, hari Minggu nih, aku baru mau berdoa. Atau saat dikasih uang jajan sama papa mamanya, baru mau berdoa. Atau kalau lagi ada makanan enak nih, wah hari ini ada makanan enak, aku baru mau berdoa. Nggak boleh ada yang begitu ya adik-adik. Nah, pada saat murid Yesus sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka kembali pulang ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem mereka berkumpul pada satu rumah. Mereka berdoa bersama-sama di situ. Mereka selalu bertekun berdoa walaupun Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka secara langsung, secara tatap muka. Tetapi mereka tetap berdoa. Mereka tidak lupa melakukan tugas mereka untuk selalu berdoa. Walaupun tidak dilihat langsung secara langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus tidak melihat secara langsung, walaupun papa mamanya tidak melihat langsung, atau guru-guru sekolah minggu tidak melihat langsung, adik-adik berdoa. Tetapi adik-adik harus selalu berdoa ya. Atau ada yang hanya berdoa untuk dilihat orang adik-adik, supaya dipuji oleh orang lain. Tidak boleh ada yang begitu ya. Gak boleh ada yang begitu. Nah, misalkan adik-adik ada yang masih malu untuk berdoa, adik-adik boleh berdoa di rumah, pergi ke kamar, lalu adik-adik tutup pintu dan adik-adik berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadikan doa itu supaya mendapatkan pujian ya adik-adik, gak boleh ya. Karena berdoa itu harus dari hati yang tulus, harus dengan ikhlas, bukan untuk mendapatkan pujian. Mungkin di sini banyak adik-adik yang masih belajar berdoa. Gak apa-apa adik-adik, teruslah belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah malu untuk belajar. Nanti kan kalau adik-adik sudah terlatih, pasti adik-adik sudah bisa semua doa. Doa makan, doa sebelum dan sesudah bangun tidur, doa ke sekolah, atau mau belajar. Nah, ketika adik-adik sudah tekun, sudah rajin berdoa, maka adik-adik akan ditolong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan doa adik-adik kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa. Karena itu, kalau sudah rajin berdoa, maka kita memohon supaya kita dihindarkan dari berbagai mara bahaya, dihindarkan dari godaan iblis yang selalu membujuk kita untuk malas berdoa, untuk bercanda saat berdoa, atau mengganggu teman pada saat lagi fokus untuk berdoa. Nggak boleh ada yang begitu adik-adik. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan untuk
memohon kepada Tuhan supaya kita kuat, supaya kita diberkati, supaya kita disertai dalam kehidupan kita. Saat kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya adik-adik. Coba deh adik-adik bayangin kalau kita tidak bisa bernafas bagaimana? Kita bisa pingsan, dada kita bisa sesak. Kita kan makhluk hidup, pasti kita tidak bisa hidup tanpa tidak bernafas. Dan berdoa itu adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, menyerahkan apa yang Tuhan Yesus mau dari kita, dan tidak memaksa kehendak kita. Jadilah anak-anak yang Tuhan mau. Maka adik-adik, kakak ada 3 poin penting untuk adik-adik ingat. Yang pertama, kakak selalu ingin mengingatkan adik-adik senantiasa berdoa dimanapun adik-adik berada dan kapanpun adik-adik pergi. Nah, saat sekolah, saat sebelum dan sesudah bangun tidur, saat makan, janganlah jenuh untuk selalu berdoa. Seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bertekun dan selalu sehati untuk berdoa. Tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang matanya terbuka, atau bercanda mengganggu temannya, atau main-main saat berdoa. Gak boleh yang begitu adik-adik. Dan untuk poin kedua adalah doa adalah nafas kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, maka adik-adik senantiasa berdoa. Saat bernafas itu berarti bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu berkat dari Tuhan. Selalu berdoa dan senantiasalah hidup di dalam Tuhan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, bertekunlah dan senantiasalah kepada Tuhan dan pujilah Tuhan. Kalau adik-adik semakin rajin berdoa, semakin bertekun, maka adik-adik semakin dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sekali lagi kakak ingatkan untuk selalu rajin berdoa, karena berdoa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kita dapat menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan, suka dan duka kita kepada Tuhan. Selalu bisa kita lewati dalam hari-hari kita dengan berdoa. Terima kasih adik-adik untuk firman Tuhan pada hari ini. Sampai berjumpa untuk minggu depan. Adik-adik, untuk tugasnya buatlah sebuah doa sebelum mengawali aktivitas dan buatlah sekreatif mungkin dengan menghias doa-doa itu. Kakak ulangi kembali ya tugasnya ya. Buatlah doa sebelum mengawali aktivitas adik-adik dan hias doa itu dengan sekreatif mungkin. Kakak tunggu ya untuk tugasnya. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu lagi di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk bertekun di dalam doa. Kalau terkadang kami masih malas, kalau terkadang kami tidak mengingatkan, Tuhan, ingatkanlah kami supaya kami tidak lupa untuk berdoa, untuk selalu mengucap syukur, karena kami anak-anak terkasih-Mu, anak-anak tersayangan-Mu Bapa. Jangan biarkan kami dikuasai oleh roh-roh jahat dan roh-roh iblis, tetapi Roh Kuduslah yang senantiasa
menyertai kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu berdoa pada saat tidur, bangun tidur, saat makan, saat ke sekolah, saat belajar, dan kemanapun kami berada. Senantiasalah dalam doa. Sertai kami ya Tuhan, lindungilah kami Tuhan, pelihara kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini kita mau tahu dong temanya apa sih? Temanya apa sih, Bang? Berdoa bersama-sama. Berdoa bersama. Kenapa sih kita harus berdoa bersama? Karena seperti murid-murid Tuhan Yesus yang selalu berdoa bersama untuk meminta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita lebih baik berdoa bersama keluarga, bersama teman-teman, supaya doa kita juga didengar oleh Tuhan. Untuk merespon firman, kita mau nyanyi satu lagu. Kita menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberi nafas kehidupan dan kesehatan untuk kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hilangkanlah virus corona agar kami bisa beribadah dan bertemu teman-teman. Ya Tuhan, jagalah kami dimanapun kami berada dan berilah kami kesehatan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajarkan firman-Mu hari ini. Semoga firman yang diberikan kakak-kakak sekolah minggu bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya nanti diberikan ke orang tua, terus diberikan ke gereja, atau transfer bisa juga ke rekening gereja. Ada di grup HKI, nomor rekeningnya bilang orang tuanya ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian. Bawalah persembahanmu. Kita nyanyi bareng-bareng. Bawalah
Mari kita berdiri dan berdoa menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah kerajaan-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dan kasih Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.